نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Baitul Falah yang saya muliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan bersyukur bahwa hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 15 abad yang lalu itu memberi hadiah kepada kita dengan doa. Dan kalau doa itu dipintakan oleh Nabi, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara doanya Nabi itu, beliau minta supaya umatnya itu diberkahi waktu subuhnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Begitu doanya Nabi. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Nah, yang dimaksud umatku itu bukan hanya umat Islam. Semua manusia yang lahir sesudah Nabi kita itu diutus, itu umat Muhammad. Umat Muhammad ini dibagi menjadi dua. Yang satu, ummatul istijabah. Umat yang menerima agama ini. Mau mengikuti agama ini. Nah, yang tidak mau mengikuti namanya ummatul dakwah. Umat yang harus didakwahi. Tapi, kalau ada orang sesudah Rasulullah diutus dan tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, mustahil akan menikmati anginnya surga, apalagi masuk. Karena saudara berpikir logisnya nggak sulit, ya, bahwa yang disebut Tuhan itu cuma satu saja, Allah. Lalu Allah mengenalkan dirinya dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Di sini tidak dikatakan wahid. Kalau wahid itu kemudian ada sambungannya itsnain, dua, tiga, dan seterusnya. Tapi Allah menggunakan kata ahad. Ahad itu apa? Satu dan satu-satunya. Lalu diperjelas lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Allah itu tempat tumpuan semua makhluk. Manusia, jin, yang kafir, yang tidak kafir, yang fasik, alam semesta ini semuanya tunduk kepada Allah. As-Samad itu tempat tumpuan dan nggak ada alternatif lain. Jadi orang mau menerima Allah sebagai Tuhannya atau tidak, dia pasti tunduk nanti mati. Nggak ada orang nggak mati, ya kan? Itu namanya As-Samad. Nah, semua ini nanti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam semesta ini nanti akan sirna, yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang disebut Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu Rabbnya alam semesta ini. Maka kalau ada orang tidak sujud kepada Allah, maka dia pasti sujud kepada makhluknya Allah. Apakah itu manusia? Ada orang yang menuhankan manusia, atau menuhankan setan, menuhankan benda, menuhankan gunung, semua itu makhluk. Jadi manusia itu cuma terbagi dua saja, Abdullah atau Abdul makhluk. Hambanya Allah atau hambanya siapa? Makhluk. Nah, yang hambanya makhluk ini disebut orang kafir. Kafir itu menutup ini, Pak. Kafir itu menutup.
To cover, dalam bahasa Inggris to cover itu artinya apa? Menutup. Jadi orang kafir itu menutup Allah. Dia mau bertumpu pada makhluk Allah. Nah, orang yang tidak bersyukur disebut apa? Mengkufuri nikmat Allah. Iya kan? Ada mensyukuri, ada mengkufuri. Nah, saudara, karena kita ini orang Islam, ya, maka jangan setengah-setengah dalam berislam itu. Jadi kita ini harus bersyukur, ya Allah, saya dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Coba Anda lihat sekarang peristiwa di Amerika ini, Pak, ya. Semua orang yang sombong itu pasti dihinakan. Sebab sombong itu kalau dalam bahasa Islamnya al-kibir. Nah, yang berhak sombong itu cuma Allah saja. Lalu di antara sifat Allah itu al-mutakabbir. Nah, kalau orang menggunakan, dalam hadis Rasul mengatakan, hadis qudsi, al-kibriya uridai. Kata Allah, sombong itu pakaianku. Barang siapa menggunakan pakaian Allah, pasti nanti akan tersiksa dan sirna. Cuman ada kalanya orang sombong itu dikasih kesempatan oleh Allah. Setahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi pasti nanti terhinakan. Pasti terhinakan. Nah, sekarang dunia ditunjukkan oleh Allah bukti seperti di Al-Quran ada kaum Ad wa Thamud. Ada kaum Ad wa Thamud itu seperti ini, seperti Donald Trump ini. Sombongnya luar biasa. Dia kan mengatakan kalau sandera Amerika tidak dilepaskan, Timur Tengah akan dinerakakan, kan gitu dia bilang. Timur Tengah akan dibuat terbakar. Ini kalimatnya gampang saja itu. Kira 2 hari sesudah itu dibakar itu Amerika itu. Dan kemarin saya membaca satu podcast bahwa Amerika sekarang itu dalam kesulitan yang sangat luar biasa. Jadi menanggulangi bakar ini masih terus loh, Pak. Masih terus bakar ini. Jadi di Los Angeles ini itu angin beliung, puting beliung itu terus, Pak. Jadi nanti keluar lagi aper, terbakar lagi, keluar lagi, terbakar lagi, terus begitu, Pak. Nah, ini kerugiannya sulit dihitung. Kemudian hutangnya super triliun katanya. Hutangnya Amerika ini, Pak. Jadi Amerika ini bisa jadi nanti menjadi melarat sekali. Nah, ini Allah menunjukkan, ya, kalau Allah menghendaki, jangankan Amerika, dunia ini bisa habis kok. Dunia ini bisa habis. Nah, ini pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita. Nah, di dalam Al-Quran itu ada makhluk-makhluk sombong. Fir'aun. Kemudian Karun. Kemudian Namrud. Kemudian Ad wa Thamud. Ini semuanya ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Indonesia ini ada Namrud mini, ya. Ada Fir'aun mitasi, ya. Tapi ada, Pak. Nah, ini masih kadang-kadang masih beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya pasti hancur. Kenapa kita ini setiap hari kok meletakkan ini di tanah ini, Pak? Sujud itu jangan dikira pokok sekedar gerak, bukan, Pak. Ini yang paling, lek wong Jawa ngomong ini sirah, ya, Pak, ya. Ini kan yang paling mahal ini, Pak. Setiap hari harus ditaruh di tanah. Setiap hari harus ditaruh di tanah. Semakin banyak Anda sujud, semakin diangkat oleh Allah. Tapi kalau orang tidak mau sujud, nanti pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak sombong. Nah, sombong itu kalimat saja, Pak. Kalimat. Ya. Kadang-kadang itu orang sombong itu kan meniru iblis. Jadi pertama kali makhluk sombong itu iblis itu. Ketika sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis itu seperti malaikat. Beribadah, mengerti tentang Allah. Bertahun-tahun beribadah itu. Begitu Allah menciptakan makhluk namanya Adam, lalu Allah mengatakan kepada malaikat, di situ ada iblis. Supaya sujud menghormati Adam, dia nggak mau.
ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, setan itu diciptakan Allah dari api. Nah, manusia diciptakan dari tanah. Dia mengatakan api itu lebih baik dari tanah. Akhirnya Allah mengatakan innaka minas saghirin. Aba wastakbara. Menolak dan sombong gitu loh. Istakbar itu sombong. Akhirnya dikutuk sampai hari kiamat itu. Nah, manusia-manusia ini yang tidak pakai Islam, dia nggak mengerti. Dikira kalau sudah punya uang banyak atau punya negara besar itu bisa semaunya dia gitu. Nah, kemarin saya kebetulan dari Samarinda, 2 hari saya di Samarinda, lalu di Kaltim itu kan beritanya viral kemana-mana, ada mantan bupati yang masih di penjara, lalu hartanya disita, mobilnya 72, kemudian sepeda motornya 32. Semuanya disita jadi jumlahnya 104. Saya sudah nggak bisa mikir, ternyata apa namanya presiden Syria ini apa namanya? Bashar Assad itu kemarin juga diumumkan itu dia punya simpanan di bawah tanah itu mobilnya berapa? 1.200 yang disita. Nah, gitu. Itu manusia seperti itu, Pak. Manusia kalau sudah tidak pakai Islam, walaupun barangkali sholat, saya nggak tahu. Tapi Islamnya tidak dipakai. Jadi pagi hari ini pendahuluannya ya. Kalau kita ini mau hidup enak, gunakan Islam itu. Islam itu dipakai, bukan Islam itu pokoknya sholat. Islam itu bukan sekedar sholat, itu orang-orang yang korupsi-korupsi itu juga haji juga loh, banyak yang haji. Umroh berkali-kali juga banyak. Tapi Islamnya tidak dipakai. Dipakai untuk sekedar seremoni saja. Nah, Islam ini kita harus hidup Islami. Begitu, Pak. Nah, sholat ini, Pak, sholat ini membuat supaya kita bisa mudah menggunakan Islam. Kalau kita itu sholat itu, jadi berkali-kali kemarin di Samarinda juga saya jelaskan ini ya. Jadi rukun Islam itu ada 5, Pak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini 5 ini tiang. Di sini ada Islam. Nah, ini Pak, Islam ini Pak. Ini sholat ini harus menghasilkan ini. Puasa harus menghasilkan ini. Syahadat menghasilkan ini. Haji menghasilkan ini. Apa ini? Namanya akhlak. Jadi Rasulullah waktu ditanya, "Ma huwa din ya Rasulullah?" Apa agama itu? Lalu Nabi menjawab, "Ad-dinu husnul khuluq." Agama itu akhlak. Maksudnya apa? Kalau Anda bisa menghayati sholat, Anda nggak mungkin sombong. Setiap hari ditaruh di tanah kok. Ya kan? Kalau Anda bisa menghayati zakat, Anda tidak bakalan merasa paling hebat walaupun kayanya luar biasa. Itu zakat itu ya. Kita mengeluarkan zakat itu saudara ya. Kalau orang itu mengeluarkan zakat terpaksa ya. Lalu jenenge wong Islam ya seperti apa namanya pajak itu loh, Pak. Pajak itu orang orang kalau bisa kan nggak bayar pajak. Siapa yang bayar pajak apa enggak? Akal-akalan kan? Gitu. Nah, kalau manusia dibuat akal-akalan bisa. Nah kalau Rabbil Alamin nggak bisa. Itu 2,5% itu Pak zakat itu Pak. Kalau orang itu tidak mengeluarkan zakat, artinya kan yang mengeluarkan zakat itu kan orang yang kaya ya, orang yang mampu. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai catat ya. Kalau misalnya ada orang tidak mengeluarkan zakat, dia kaya ya, itu uangnya pasti keluar. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu nanti sakit atau dikemplang orang atau kebakaran gitu. Pokoknya nanti ada rekayasa Allah, uang itu keluar misalnya. Tapi kalau Anda mengeluarkan zakat, uang yang dikeluarkan ini akan menambah hasilnya ini. Tapi karena sifat manusia itu serakah, kikir, maka dia mengira kalau tidak mengeluarkan zakat itu enak, gitu loh. Sama dengan sedekah ini.
Kalau Anda tidak sodako, Anda rugi. Nah, untuk bisa sodako itu harus mengerti Islam dulu. Bahwa sodako itu menambah rezeki. Bukan kurang loh Pak. Nah kalau Anda kaya tidak sodako, ya Anda bunuh diri sebetulnya. Apalagi nggak zakat Pak. Rekayasa Allah itu luar biasa Pak. Ada orang kaya ya, tapi kemudian uangnya nih habis untuk berobat. Berobat ke Amerika, berobat. Tapi jangan dikira kalau orang berobat ke Amerika, lalu, oh ini berarti gak ngetokno zakat. Bukan begitu loh Pak. Bukan begitu. Cuma itu salah satu cara itu. Salah satu cara. Ada kalanya orang mengeluarkan zakat dikasih penyakit oleh Allah. Penyakitnya untuk apa? Supaya dekat kepada Allah. Penyakit itu jangan dikira, pokoknya semua yang dialami oleh manusia itu kalau pakai bahasa Islam, itu pasti menguntungkan. Apakah Anda sehat atau sakit, atau misalnya Anda kesulitan, kesulitan itu, sakit, kesulitan dan sebagainya itu, supaya kita ini sadar bahwa kita ini bukan makhluk kuat. Kalau manusia itu tidak pernah sakit, Pak. Tidak mungkin baik, Pak. Tapi yo arep-arep loro ya. Saya kok suwe gak tahu loro ya. Jangan begitu. Sakit itu kalau datang kita terima dan kita harus berobat. Jangan sakit nggak berobat, nggak boleh. Sakit harus berobat. Hanya saja yang sulit itu, apa Anda bisa menerima sakit itu dengan ikhlas. Nabi Ayub itu Pak, sakitnya 25 tahun. Pernah dengar Nabi Ayub itu? Tadinya kaya, punya anak, punya ini. Anaknya meninggal, istrinya sudah nggak kuat lagi. 25 tahun itu dikasih contoh oleh Allah. Akhirnya dia mengatakan, ini doanya itu saya lupa dalam Al-Quran itu, pokoknya maksudnya, ya Rob, saya ini dalam kesulitan, wa anta arhamur rahim. Dia malu untuk mengatakan, ya Allah, sembuhkan saya. Ditanya oleh istrinya, kamu kan Nabi, kenapa kok tidak minta disembuhkan? Dia mengatakan, saya malu. Karena saya sudah dikasih sehat 75 tahun, dan ini sakitnya baru 25 tahun. Itu loh. Akhirnya disembuhkan oleh Allah, kemudian kekayaannya dikembalikan, anaknya dikasih anak lagi itu Nabi Ayub. Nah, yang kaya Nabi Sulaiman. Hanya luar biasa Nabi Sulaiman itu. Tapi coba bayang bagaimana itu. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Dawud itu bapaknya juga kaya. Kaya. Tapi Nabi Sulaiman itu kekayaannya digunakan untuk tawadhu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, jadikan tubuh saya semuanya ini untuk bisa mensyukurimu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, supaya bisa mensyukuri nikmatmu ini. Wa 'ala walidayya, juga yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Itu Pak. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Saya masukkan ya Allah sebagai hambamu yang soleh. Jadi kekayaannya digunakan untuk itu. Ini contoh semua, ini contoh semua. Nah kemudian Fir'aun dikasih kerajaan, dikasihin, sombongnya sampai menjadi Tuhan, akhirnya dihinakan oleh Allah. Harun juga begitu Pak. Nah sekarang ini kita melihat dunia sekarang ini, ya, tidak usah jauh-jauh lah di negara kita. Itu Donald Trump itu dunia sekarang sudah tahu itu. Setelah kebakaran Los Angeles ini, itu di YouTube ini ulama-ulama dari Timur Tengah, dari mana-mana itu bicara tentang kesombongan yang ada dalam Al-Quran. Jadi semuanya itu bisa dipaparkan dalam Al-Quran ini. Ad wa Samud itu persis seperti yang terjadi di Los Angeles ini. Dikasih angin panas oleh Allah. Persis seperti yang terjadi di Los Angeles ini. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk mensyukuri keislaman. Alhamdulillah saya ini jadi orang Islam. Lalu tinggal yang kedua, bagaimana saya bisa menggunakan Islam sisa umur panjenengan ini. Jadi yang lewat ini Pak, yang lewat ini sudah selesai Pak. Tidak bisa diperbaiki yang lewat ini sudah selesai. Cuma bisa ditobati. Ya kan? Al-Quran itu menjelaskan agar kita ini bertakwa,
Banyak sekali itu perintah takwa dalam Al-Quran itu ada 90 lebih takwa itu. Yang setiap Jumat Anda dengar di sini. Ayuhan nas ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jangan dikira sekedar syarat. Itu supaya setiap Jumat kita ini mikir, saya ini sudah bertakwa apa belum? Orang cerdas itu harus berpikirnya begini, kalau saya mati hari ini, apa sudah cukup kira-kira saya ini untuk masuk surga? Itu orang cerdas itu. Nah, alhamdulillah Anda usia berapa saja, Anda masih bisa menikmati sholat subuh. Nah, Allah itu salah satu yang luar biasa kebaikannya, menerima orang tobat. Itu yang luar biasa. Orang tobat itu berapapun dosanya diterima oleh Allah. Seperti tidak punya dosa. Hanya saja, nah ini catatannya hanya saja ya. Kalau Anda berdosa menyangkut orang, harus diselesaikan. Jadi misalnya ada orang ngentit ngentit duit uang ya, tapi ngentit itu miliaran gitu ya. Lalu Anda tobat, haji. Nggak bisa, Pak. Ya harus ini minta dihalalkan atau dikembalikan. Baru bisa bersih, Pak. Tapi kalau dosa kita kepada Allah, itu gampang. Ya sudah saya tobat ya Allah. Saya dulu suka maksiat, sekarang saya tobat. Bisa dibersihkan. Asal tobat benar loh Pak ya. Jangan tobat tomat ya. Tobat kumat. Walaupun tobat kumat, tobat kumat, ditobati juga bisa Pak. Tobat. Yang penting itu Anda tobat. Jadi saudara, kalau orang itu cerdas, saya berkali-kali menggunakan kata cerdas ini maksudnya cerdas spiritual. Ya. Supaya Anda lihat sajalah teman kita ini. Semua teman-teman ini. Saya kemarin ini, jadi kebetulan di Samarinda itu banyak alumni dari Malang. Teman-teman saya, walaupun sekolahnya lain, tapi ketemu di Samarinda. Dulu saya sering ke Samarinda, sudah lama nggak pernah. Nah kemarin ini diundang lagi saya ke sana. Ada teman saya di sana, ketemu mereka. Si Fulan sudah meninggal ini, Ada sisanya ini. Termasuk saya ini sisanya. Terus saya mengatakan, coba antum yang tersisa ini, belajarlah dari pengalaman. Sekarang Anda ini pasti nanti, orang itu semakin tua itu semakin dekat dengan kuburan, Pak. Itu jangan dilupakan itu. Jadi nanti, kita semuanya ini ya, sing rada enom, sing ngantuk, sing sama saja. Nanti pasti masuk kuburan. Dan Anda masuk kuburan itu sendiri. Jangan lupa ini ya. Anda masuk kuburan itu sendiri saja. Setiap orang itu sendiri-sendiri. Dan ketika kita masuk kuburan itu, tidak ada yang bisa nolong kita kecuali amal kita. Yadba'ul mayyitu salasan. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fayadba'u itsnaini wa yabqa wahid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang meninggal dunia, itu yang mengikuti itu 3. Yang pertama hartanya. Mungkin mobilnya, mungkin selimutnya atau sarungnya dipakai ini, itu hartanya dia ini. Ikut. Kemudian yang kedua, keluarganya, anaknya. Yang ketiga amalnya. Yang dua kembali, Pak. Yang tinggal amalnya. Ini yang mengatakan ini Nabi. Jadi semua nanti kita ini begitu, Pak. Begitu. Anda punya uang 1 triliun sekalipun, nggak bakalan masuk di liang kubur. Nggak ada gunanya sama sekali, Pak. Makanya kasihan orang-orang kaya yang tidak beramal. Dia bertanggung jawab nanti ditanya, tapi tidak ada manfaatnya harta itu. Aset-aset yang banyak ini, Pak. Tidak ada manfaatnya. Malah berkelahi biasanya, Pak. Berkelahi. Jangankan orang di luar Islam, orang Islam aja banyak yang berkelahi. Kalau sudah uangnya banyak, lalu tidak dipersiapkan, berkelahi. Bertengkar. Nah kalau bertengkar, tambah runyam nanti. Nah mumpung kita ini masih ada usia, ya coba diprogramkan. Saya akan baca 1 ayat saja. Saya lupa nomor ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kata Allah. Apa artinya bertakwalah itu? Orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, artinya iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita sudah percaya nanti Allah Maha Esa, nanti ada surga, ada neraka, yakin saya. Semuanya yakin sudah ya. Ini nggak bisa kecuali dengan amal soleh. Jadi iman ini harus disenyawakan dengan amal soleh, nanti hasilnya takwa. Itu loh Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Lalu Allah mengatakan, wal tandur, kamu lihat. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Setiap orang itu harus berpikir nanti di akhirat saya ini mau menyuguhkan apa kepada Allah. Ini loh amal saya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi sekarang ini kita ini harus berpikir nanti kalau saya sudah masuk liang lahat, yang saya bawa ini sudah bisa layak diterima apa enggak oleh Allah gitu loh. Karena kita ini berbuat dosa, maksiat, ya sholat, ya amal, ini nanti dipikir sendiri. Dosa saya dengan amal saya ini bagaimana? Imbang apa enggak ini? Lalu amalnya ini sudah saya perbaiki apa enggak ke depan ini? Nah di sini saudara, kata takwa disebutkan 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. 2 kali takwa. Diartikan oleh para ulama, takwa yang pertama ini diperintahkan untuk mengingat yang di belakang. Saya dulu pernah berbuat ini, pernah dosa, pernah ini. Sekarang ini saya mau tobati itu. Kalau ada haknya orang saya ambil, saya kembalikan. Itu namanya takwa yang pertama itu. Wal tandur nafsu ma qaddamat wattaqullah. Kemudian wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwa. Tadi saya bacakan ayatnya tadi. Takwa yang kedua ini ke depan. Saya misalnya jarang sholat malam. Sekarang saya mau sholat malam. Saya kurang bakti kepada orang tua misalnya. Orang tua saya sudah meninggal. Saya akan berdoa terus. Saya akan bersedekah untuk orang tua saya. Itu namanya ke depan. Ke depan itu Pak. Saya punya anak. Anak saya ini masih belum baik amalnya. Dipanggil anaknya. Nah, Bapak sudah tua. Sekarang kamu ini harus memperbaiki dirimu. Karena nanti yang tanggung jawab itu saya. Orang tua ini. Ini ke depan harus begitu Pak. Diusahakan, diupayakan. Lalu Anda perbaiki sholat. Sholat diperbaiki. Usahakan kalau bisa. Apalagi yang pensiun-pensiun. Kalau bisa 5 waktu di mana? Di masjid. Karena dulunya saya banyak enggak ke masjid bisa begitu. Nah masih ada kesempatan ini. Apalagi sehat Pak. Sehat. Sekarang ini saya berkali-kali selain mendengar teman meninggal, juga yang meninggal itu sudah banyak yang nggak bisa sholat. Harus duduk sholatnya. Ya sudah nggak apa-apa kalau sampai sholatnya duduk, ya duduk ini sampai perbaiki. Lah yang belum duduk, maksudnya sholatnya belum duduk ya. Ini manfaatkan ini berarti Anda masih dikasih oleh Allah kesempatan. Yang sudah duduk, alhamdulillah masih bisa sholat duduk. Alhamdulillah saya masih bisa ke masjid. Diperbaiki Pak. Lalu jangan membuang waktu. Waktu ini harus dipakai seoptimal mungkin. Nah mungkin di antara kita ini ada yang tidak sadar atau tidak tahu bahwa sekarang ini bulan persiapan puasa sekarang ini. Namanya bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tahu nggak bahwa ini bulan Rajab? Ya, apa bulan Rajab itu? Bulan Rajab itu bulan haram. Haram itu artinya disucikan oleh Allah. Masjidil Haram itu bukan berarti haram tidak boleh, tapi disucikan. Jadi ada 4 bulan di dalam 1 tahun ini disebut Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sebelum Idul Adha itu
Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram ini tahun baru Islam itu, Pak. Ini semuanya ini adalah bulan suci dilarang perang. Dilarang oleh Allah berbuat dosa. Jadi orang kalau berbuat dosa sekarang ini, bulan bulan Rajab ini lebih besar anunya, sanksinya lebih berat. Karena ini bulan suci. Tapi kalau Anda berbuat baik sekarang ini, pahalanya lebih besar. Nah, jadi setelah lek coro Jawane Rejeb, setelah Rejeb apa? Ruwa, kemudian apa? Poso. Rejeb ini Sya'ban bahasa Arabnya. Ini Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini Pak, ini untuk perbaikan ini. Di bulan Rajab ini disebut Syahrul Ghiras. Ini sekarang ini kita ini bulan nanam bibit. Sekarang ini Pak. Jadi apa maksudnya ini? Perbaiki sholat sunnah, sodako, silaturahmi sekarang ini Pak. Sekarang ini tanggal 19 Rajab ini. Masih ada 11 hari Rajab ini. Untuk apa ini? Untuk persiapan puasa. Kemudian Sya'ban, Rejab, Ruwa, Sya'ban ini itu bulan yang oleh kata Nabi, Rasulullah itu kalau puasa sunnah paling banyak Sya'ban itu nanti. Rejab itu paling banyak Rasulullah puasa sunnah. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi kok bulan Sya'ban ini puasa sunnahnya paling banyak? Kata Nabi, hadza syahrun yaghfalu katsirun minan nas. Ini bulan yang oleh banyak orang dilupakan ini. Kenapa? Syahrun turfa'ul a'mal. Jadi bulan Sya'ban ini nanti Pak, itu bulan amal kita diangkat oleh Allah, dilaporkan. Lalu Nabi mengatakan, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya senang pada waktu amal saya diangkat, dilaporkan pada Allah, walaupun Allah sudah tahu, tapi begitu mekanismenya, saya senang kalau waktu saya diangkat amal saya itu saya dalam keadaan puasa. Jadi puasanya Nabi, kalau puasa sunnah paling banyak Sya'ban itu. Kenapa ini? Ini disebut bulan pembibitan Rejab ini. Ini disebut bulan mengairi pohon. Jadi mulai berbibit, mulai tumbuh di sini disirami. Namanya Syahrul Siqawah. Yaski. Yaski itu menyiram ini. Nah kemudian dari bibit disiram Ramadan Syahrul Hasad. Jadi Ramadan itu tinggal memetik buahnya Pak. Nah jadi persiapan Ramadan itu bukan malam Ramadan terus gawe apem. Bukan begitu. Ya jauh hari ini siap Ramadan ini. Sekarang sudah latihan baca Quran, latihan sodako, latihan puasa. Supaya nanti enak. Waktu Ramadan itu. Nanti qiyamul lailnya kuat, tahajudnya kuat, sodakohnya kuat, sukses nanti sampai. Dan sekarang belum terlambat ini. Makanya saya kemarin di Samarinda juga mengingatkan ini. Ini sekarang bulan Rajab, bulan persiapan, pembibitan ini sekarang. Nanti setelah tumbuh, bulan depan disiram. Lah pada waktu mau nyiram ini, kita puasa sunnah. Puasa sunnah, bulan Al-Quran, itu Sya'ban itu Rasulullah dan para sahabat meniru banyak baca Quran. Bahkan mengeluarkan zakat, sudah mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban. Supaya zakatnya bisa dipakai orang untuk Ramadan. Sehingga Ramadannya itu sudah betul-betul siap mental dan bisa sukses dalam beribadah. Kalau seperti ini Pak, nanti begitu selesai Ramadan, Anda sudah nggak punya dosa sama sekali. Bisa bersih. Ada 3 janji Allah dalam Ramadan itu, kalau Anda penuhi, Anda seperti baru dilahirkan. Ini kan kesempatan emas ini Pak. Berapapun dosa Anda bisa bersih itu. Asalkan Anda serius. Bersih. Man qama ramadhana, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang pertama. Orang yang puasanya tenanan, puasa betul. Puasa itu yang paling ringan, enggak makan, enggak minum, Pak. Itu paling ringan itu. Puasa itu sabar, enggak marah, enggak maksiat, ya itu yang berat. Kalau enggak makan, enggak minum, anak SD sudah bisa sekarang, Pak.
Jadi ada orang bangga-bangga, aku nutup poso itu. Bangga-bangga begitu. Yang penting Anda ini berubah kan enggak dengan puasa ini. Akhlak ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kok qiyamul lail? Tarawih itu, Pak. Kalau Anda tarawih betul-betul ikhlas itu, ini bisa membersihkan dosa. Yang terakhir, man qama lailatul qadar, 10 hari terakhir. Itu iktikaf di masjid, iman dan wahtisaba itu betul-betul dikerjakan berdasarkan iman. Saya puasa bukan supaya sehat, bukan. Supaya agak kurus, bukan. Tapi saya puasa karena ini perintah Allah dan saya akan penuhi kewajiban ini. Penutupnya saudara ya, kira-kira mungkin 7-8 tahun yang lalu, saya pernah ditelepon orang, ya, tidak kenal saya orang itu. Saya terima. Boso alus gitu, Pak. Terus dia itu tanya, Pak, saya kaget. Sinten sampean iki? Kula namine Sugiono, enggak usah gitu, lupa saya. Terus lah kok semerap nomor kula? Kula niki jamaah Masjid Baitul Falah. Ngomong begitu, Pak, sama saya. Terus dia telepon saya. Terus tanya begini, kula niki Pak, tukang batu, Pak. Menawi mboten siam ya napa? Sakit kalau mboten siam. Dia tanya begitu, boleh saya ini tidak puasa? Terharu sekali saya, orang ini tanya begitu. Terus saya bilang, loh, mboten sakit nyambut damel itu nih, mboten wonten malih, Pak. Dia ngomong begitu. Kula niki jamaah Masjid Baitul Falah. Terus saya bilang, ya sebetulnya kalau bisa sampean kerja yang lain supaya bisa berpuasa. Tapi kalau tidak bisa, terpaksa, ya sudah sampean nanti dibayar tidak puasanya karena memang Anda untuk hidup. Tapi kalau bisa untuk hidup tidak melalui pekerjaan yang berat itu, ya lebih baik Anda bekerja. Apa jawabannya dia? Oh, lek ngoten kula cobi mawon, kula siap. Ngomong gitu dulu. Ini sering kali saya ceramahkan di mana-mana itu. Ada kok bisa dia tanya telepon saya katanya tanya jamaah. Mungkin Pak Heri yang tanya itu. Tanya telepon saya, Pak. Dia itu telepon itu. Ini orang seperti ini nih, Pak ya. Tidak banyak orang seperti ini. Itu artinya apa? Dia ini dengan segala kekurangannya itu ingin masuk surga dia ini. Itu artinya. Sama dengan orang yang di Bogor. Kemarin saya bicara tentang Rasulullah SAW. Terus saya sebelum saya ke Samarinda itu saya ada kerabat saya itu menikah di Bogor, saya ke Bogor. Waktu di Bogor setelah saya ceramah, saya tanya, itu dulu 1 tahun yang lalu kan ada viral di Bogor ini. Di Bogor ini ada viral, di masjid ada orang tanya, masuk di viral Pak. Ada orang tanya, bahkan di video dimasukkan nih, ya. Ada orang tanya pengajian seperti begini terus tanya, orangnya gemuk gitu, terus orang itu tanya begini, Ustadz, kalau orang itu meninggal dunia, ya, apa bisa ketemu dengan Rasulullah? Gitu pertanyaannya itu. Apa bisa ketemu dengan Rasulullah? Terus Ustadznya menjawab, ini ada pertanyaan ini dari Bapak ini, belum sempat menjawab, orang itu pingsan, Pak. Setelah pingsan, dikerumuni orang, meninggal orang itu. Orang itu meninggal. Terus saya tanya pada orang yang hadir ini, Bapak tahu? Loh, saya tahu Pak, itu saya kenal. Itu orang kaya Pak katanya. Tapi amalnya luar biasa. Nggak sombong orangnya itu. Kita kaget. Orang gemuk itu Pak. Ini kan contoh ini Pak. Apa di balik ini Pak? Saya ceritakan. Artinya di benak dia itu dia ingin jumpa Rasulullah SAW. Dan orang kalau cinta kepada Nabi, insya Allah bertemu dengan Nabi. Mati dia Pak di situ. Coba bayangkan. Ini kan namanya saya katakan, saya bisa mengatakan manusia itu menghakimi itu apa yang tampak. Ya. Al insanu yahkumu bidh-dhahir, wallahu yatawalla sarair. Kita ini menghakimi itu yang Anda kita lihat aja. Ini semuanya ini orang di sini sholat. Ini insya Allah masuk surga semua insya Allah.
itu anggapan lahiriah. Tapi yang tahu betul itu Allah. Maka saya mengatakan, Masya Allah, cerita orang-orang itu Pak. Kemarin di Bogor, orang baik itu Pak, suka nyumbang sana, suka nyumbang sini, nggak sombong. Dan dia orangnya, artinya itu ya bukan orang kaya sekali, tapi orang mampu gitu loh Pak. Masya Allah. Maka saudara, saya kira sudah banyak ini saya ngomong ini. Sisa waktu kita ini gunakan untuk yang terbaik. Apalagi yang sudah purna tugas apa ini, sudah jangan mikir yang lain. Saya harus sukses di akhirat, gitu loh Pak. Sudah selesai, dunia ini selesai. Saya kira itu. Kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan sebelum saya tutup dengan doa. Ya, ini dulu. So. Ya. Akan merasa senang. Bahwasanya menurut Tony, tidak bisa berbuat jahat dengan maaf. Berarti tidak semua yang kita itu bisa bertemu dengan Allah. Ya. Pertama ya, kalau kita berpikir tentang surga itu, jangan diturunkan ke dunia. Surga dan neraka itu sudah dunia yang beda. Yang bisa menjawab itu Nabi. Nabi mengatakan ketika ditanya surga, Nabi menjawab begini, la ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah melihat surga. Telinga tidak pernah dengar tentang surga itu. Dan apa yang di benak kita seperti itu tadi, orang ini tidak seperti itu surga. Surga itu akumulasi dari semua yang baik. Bahkan lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka itu ingin apa saja dipenuhi oleh Allah. Misalnya ada orang masuk surga, kemudian, ya Allah, saya punya anak ini, saya punya anak. Saya kangen dengan anak saya ini. Kalau anaknya itu beriman, dia bisa dikasih syafaat. Kalau beriman anaknya. Kalau tidak beriman, tidak bisa. Gitu. Makanya sebelum kita ini memasuki dunia barzakh ini, kita sekarang itu berpikir tentang bagaimana saya. Jangan berpikir, kok orang surga itu baik. Jangan, tidak penting itu. Dan inilah yang namanya yu'minuna bil ghaibi. Jadi ini masalah gaib ini Pak. Jadi yang paling enak itu surga akumulasi dari semua yang baik, neraka akumulasi dari semua yang tidak baik. Tidak ada artinya apa-apa Pak. Orang apalagi naga 9 atau naga 18 itu tidak ada artinya apa-apa itu. Dunia ini sebentar saja ini. Ya buktinya Amerika ini Pak. Saya tadi berpikir kemarin itu di perjalanan saya mendengarkan jangan-jangan Amerika ini bisa jadi nanti disirnakan juga oleh Allah mungkin aja gitu. Supaya orang-orang sombong di dunia berkurang gitu. Nah, sombong-sombong mini di Indonesia ini juga banyak gitu ya. Nah, saya berdoa mudah-mudahan yang dolim-dolim ini diseleksi. Soalnya kadang-kadang kalau Allah memberikan musibah itu yang tidak dolim juga kena gitu. Jadi tidak usah berpikir ya opo nak surga, tidak usah, tapi berpikir supaya saya bisa masuk surga, supaya saya tidak masuk neraka. Nah kalau mau tahu surga, banyak buku yang bicara tentang surga ini. Cuma intinya semua kebaikan yang ada di dunia ini tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan dunia. Karena kebaikan di dunia ini Pak pasti membosankan. Apapun harta, wanita, jabatan, kelihatan sekali Pak. Kenapa orang-orang yang sudah kaya kok masih korupsi? Karena nggak puas. Karena sudah punya 1 triliun masih korupsi mau. Sudah punya perusahaan besar ya, masih korupsi perusahaan lagi. Terus sampai mati dia. Dan itu siksaan. Jadi saya kalau melihat orang kaya itu kasihan. Kan nggak pernah orang kasihan sama orang kaya kan? Saya kasihan sama orang kaya. Kan apalagi orang melarat tambah kasihan lagi gitu. Karena orang cuma yang lebih gampang masuk surga yang justru yang tidak kaya itu.
Saya kira gitu, wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Hmm. Masani yadur wa anta arhamar rahimin. Ya itu. Boleh, boleh. Iya. Masani yadur wa anta arhamar rahimin. Jadi Nabi Ayub itu malu akan minta, ya Allah sembuhkan saya, itu malu dia. Karena yang diingat nikmatnya. Lah kalau kita rokok ngeluh titik ayo ojo sampai mati. Kalau kita nggak ngerti, Pak. Sedangkan kita ini dibuat ngeluh, dibuat capek ini supaya kembali kepada Allah. Dan jangan dikira orang yang begitu terus kembali kepada Allah. Belum tentu. Ada orang dikasih sakit, Pak, tambah marah kepada Allah. Dia nggak ngerti bahwa sakit ini Allah ingin menunjukkan kita itu lemah, Pak. Nggak bisa kita nggak bertumpu kepada Allah, itu nggak bisa. Jadi dikasih sakit supaya kon tobat, sadar. Ada orang dikasih sakit tambah rusak, kayak gitu. Karena ya nggak pakai agama, Pak. Maunya mana ada orang mau enak terus itu. Nah kalau orang sudah mengerti begini, syukurnya itu nanti saya bisa ngomong ini, Pak. Saya bisa ngomong ini nikmat yang luar biasa. Anda akan merasakan hilangnya nikmat ini ketika Anda sakit nanti. Jadi Anda semua dengar suara saya dengar ya? Suara saya dengar semua ya? Kenapa ini telinganya sehat? Tapi tidak ada orang pulang dari masjid, alhamdulillah, kupingku si api ini, tidak ada gitu. Tapi kalau orang yang mengerti, bersyukur ya. Ya Allah, saya masih bisa ngomongin. Saya bisa ngomong. Ada orang yang telinganya hilang, sudah nggak bisa apa-apa, nggak dengar apa-apa. Ada yang matanya hilang. Dan kalau orang yang matanya hilang lalu menerima, ya itu nanti masuk surga dia karena itu. Tapi kalau marah, Pak, ada orang sakit tambah marah, Pak. Dosa kok dadi ngene iki. Ada gitu. Ada orang disambangi, apa sampean? Ngerti. Dosa apa kok dadi ngene? Terus saya bilang, yo iling-ilingen dosamu, aku gak ngerti. Jadi sakit tambah marah, tambah dosa. Kalau Anda sakit itu artinya Anda ditegur Allah. Anda yang sabar. Nanti dari situ Anda masuk surga. Anda dikasih kekayaan, itu Anda diuji oleh Allah. Bisa tidak sombong. Begitu loh, Pak. Banyak orang kaya terus jadi sombong. Orang pangkat terus jadi sombong. Habis. Sombong itu sudahlah. Ada kalau ada orang sombong itu nanti tunggu tanggalnya saja. Ada rekayasa Allah yang luar biasa. Cuman kadang-kadang setan itu ngajari orang sombong itu ngomong aku gak sombong ya. Lah ngene aku gak sombong loh, gak sombong. Ya iki mbak sombong kan ngomongnya gak sombong. Kalau sudah marah, gak sombong ya. Montor ini ke ono omahku ono telu. Wah, ya mbahnya sombong ini. Cuma setan ngajari kon ngomong gak sombong. Begitu, Pak. Ini makanya nggak bisa, Pak. Orang nggak pakai Islam mau bisa baik, mustahil. Sudahlah. Nggak ada orang baik tanpa menggunakan Islam. Walaupun dia bukan orang Islam, bisa dia baik kalau dia menggunakan Islam. Orang yang kaya-kaya itu menggunakan Islam dia. Yang enggak Islam ya. Dia kerja keras itu Islam. Dia jujur itu Islam. Dia mau menghargai orang itu Islam semua. Dari situ dia kaya. Tapi banyak orang Islam yang tidak menggunakan Islam, wis gak sugih, repot bisa tambah repot. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.